protes almarhum, perpanjangan sabar seperti karet. Bisa ditarik, ya sudah, kamu dengar firman tidak mau, masih bertahan pada dosa. Ya sudah. Satu waktu tas, tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi kesempatan. Jadi ayo, selesaikan. Kalau saya tahu satu-satu. Oh saudara, panjang sabarnya Tuhan kurang berapa lagi? Wah enak. Kita sama-sama tidak tahu. Jangan-jangan waktu berbuat dosa terus meninggal. Wow, bagaimana? Ayo, bagaimana mau tanggung jawab? Bagaimana mau tanggung jawab? Loh, jangan main-main. Tidak ada menyesal di depan. Menyesal itu di kemudian, di belakang. Waduh, baru menyesal. Tidak ada waktu. Ayo, hamba kebenaran. Ditambah lagi meneladan. Ya, hamba Yesus Kristus itu artinya meneladan kepada Tuhan Yesus Kristus. Terutama teladan ketaatan dan kesetiaan. Taat dan setia. Filipi 2:8. Itu taat. Filipi 2 ayat 8. Mari silakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi ini yang harus kita teladani. Yesus taat sampai mati di kayu salib. Taat sampai mengorbankan segala sesuatu, mengorbankan nyawa semuanya. Ayo, kita sebagai hamba Yesus Kristus, hamba kebenaran, kita harus taat dengar-dengaran apapun yang harus kita korbankan. Apapun yang harus kita korbankan. Kita taat dengar-dengaran pada firman Tuhan. Firman pengajaran yang benar itu pribadi Yesus. Apapun yang harus kita korbankan. Ya? Jangan takut. Yesus korbankan nyawa. Ya? Dalam ketaatan mati. Dalam kematian. Dia mengorbankan nyawa dalam ketaatan mati. Taat sampai mati. Tidak hilang. Dia dibangkitkan bahkan dimuliakan. Saudara percaya? Tidak hilang. Apa yang kita korbankan dalam ketaatan atau pengalaman kematian sakit bagi daging. Apa yang kita korbankan dalam ketaatan atau pengalaman kematian tidak hilang. Tetapi akan dikembalikan dalam tanda kemuliaan. Oh, luar biasa. Dalam tanda kemuliaan. Enggak hilang. Abraham mengorbankan Ishak, anaknya. Enggak hilang. Percaya. Tidak hilang. Asal itu taat pada firman. Enggak hilang. Apa yang kita korbankan karena ketaatan akan firman. Itu sakit bagi daging. Saya sebut pengalaman kematian. Yesus taat sampai mati. Pengalaman kematian. Sakit bagi daging. Itu tidak akan hilang. Tetapi akan dikembalikan. Bukan dalam tanda kematian. Tanda kebangkitan dan kemuliaan. Dikembalikan. Dalam tanda kebangkitan dan kemuliaan. Jangan ragu. Jadi untuk taat dengar-dengaran harus membayar harga yang mahal. Yesus untuk taat membayar nyawa. Untuk taat dengar, kita menjadi hamba Tuhan yang taat dengar-dengaran harus membayar harga yang mahal. Kalau tidak mau, lebih mahal lagi harga yang dibayar. Saul tidak taat karena dia sayang-sayang lembu-lembu yang tambun. Tuhan bilang, semua lembu, semua kambing, domba, tidak peduli gemuk, kurus, sakit, tumpas semua. Saul sayang. Waduh, pikirnya kalau lembu gemuk ini dipotong nanti mau korban untuk Tuhan, bayar lagi, beli lagi. Tidak efisien. Ya, sayang. Jadi ya sudahlah. Tidak mau bayar harga. Tidak mau beli lembu lagi. Gak mau beli kambing domba lagi untuk berkorban bagi Tuhan. Dia simpan lembu, tidak taat. Akhirnya dia membayar harga yang lebih mahal. Kerajaannya diambil oleh Tuhan. Lebih mahal lagi. Kerajaan dibanding lembu, dibanding kambing. Berapa bedanya? Nah ini jangan main-main. Dalam ketaatan jangan main-main. Untuk bisa taat dengar-dengaran pada Tuhan, pada firman Tuhan memang harus membayar harga yang mahal. Macam-macam.
Lewat waktu kita, waktu mestinya belajar ke gereja dulu, nanti belajar, ini memang pengorbanan, bayar harga. Wah, saya tidak punya ongkos ke gereja jalan kaki, ayo bayar harga untuk taat. Kalau kita tidak mau bayar harga, tidak mau taat dengan maka harus membayar harga yang lebih mahal lagi. Seperti Saul, kehilangan kerajaan. Kehilangan kerajaan itu sama dengan sekarang tidak masuk kerajaan surga. Kehilangan kerajaan. Tuhan, kami sudah bernubuat, bukan orang yang berseru Tuhan, tapi orang yang melakukan kehendak Allah yang masuk surga. Kami sudah bernubuat, kami sudah mengadakan mujizat kami ini. Enyahlah itu, karena tidak taat. Tidak mau bayar harga. Tidak mau bayar. Ayo mulai Wijaya. Akan sia-sia khotbah. Saya melayani berkhotbah setiap hari. Akan sia-sia kalau tidak ada ketaatan. Main musik biar dipuji. Nyanyi, bagus, luar. Kalau tidak ada ketaatan. Hanya sia-sia. Kehilangan kerajaan seperti Saul. Tidak bisa masuk kerajaan surga. Sia-sia. Ayo ketaatan. Bayar harga untuk taat. Ya, Abraham harus bayar anaknya. Bayangkan, harus bayar anaknya. Taat. Akhirnya dua-dua ditolong. Abraham tertolong, anaknya tertolong. Dipermuliakan. Coba waktu itu Abraham, sayang anak, enggak mau Tuhan. Saya ganti lembu. Enggak ada cerita Abraham. Cerita Abraham hanya sampai kitab Kejadian. Sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Ayo, sungguh-sungguh. Taat. Dan setia, kesetiaan. 2 Timotius, ayo setia juga sampai mati. 2 Timotius 2:13. Ini meneladan Yesus. Ini hamba Yesus Kristus, hamba kebenaran. Ayo, sudah dipagari oleh Tuhan, dilindungi, dipelihara bagaikan biji mata Tuhan. Biji mata Tuhan. Ayo, saudara. Ini dipagari. Ya. Dan ditambah meneladan, taat, setia. Ayo setia, 2 Timotius 2:13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Dia tetap setia. Karena Yesus tetap setia. Terus? Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Karena dia tidak dapat menyangkal diri. Yesus tetap setia. Saudara, kesetiaan ini menjadi karakter, tabiat. Saudara, biarpun kita tidak setia, Yesus tetap setia. Tapi ada panjang sabar juga. Ditunggu masih. Kita tidak setia, Yesus tetap setia. Ditunggu. Tapi batas tertentu tetap tidak setia, hilang. Ditunggu. Bukan berarti, enak ya, Yesus tetap setia, jadi saya tidak setia, tidak apa-apa. Tuhan datang, tidak apa-apa, Yesus tetap setia. Wah, tidak begitu. Jangan diartikan begitu, bukan. Masih ada panjang sabar Tuhan. Jadi kita tidak setia, Yesus tetap setia. Ditunggu oleh Tuhan. Kalau sudah sampai batas panjang sabar Tuhan, kita tetap tidak setia, seperti Yudas diganti dengan Matias. Tidak ada tempat lagi bagi kita. Ayo, taat dan setia. Taat dan setia. Ya, hari-hari ini. Nah, hamba Tuhan, hamba Yesus Kristus, hamba Tuhan yang taat dan setia, ini adalah hamba Tuhan yang berjaga-jaga. Gadis bijaksana, hamba Tuhan yang berjaga-jaga. Taat dan setia, itu hamba Tuhan yang berjaga. Di dalam Injil Lukas 12 ayat 35 mulai. Lukas 12. Mari, kalau kita taat dan setia, ini berjaga-jaga, betul-betul berjaga-jaga, tidak lengah. Dia yang bisa menyongsong kedatangan Tuhan. Mari, Lukas pasal 12 ayat 35 mulai. Hendaklah pinggangmu tetap berikat, dan pelitamu tetap menyala. Ya, hendaklah pinggangmu tetap berikat, 1, pelitamu tetap menyala, 2, terus. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Iya, ayat 37. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan segera datang melayani mereka. Iya, 40. Hendaklah kamu juga siap sedia. Siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Ya, inilah
Hamba Tuhan yang taat dan setia, pelayan Tuhan yang taat dan setia itu berjaga-jaga sampai kedatangan Yesus kedua kali. Apa yang dijaga di sini? Ada 3 hal, berjaga-jaga dalam 3 hal di sini. Ayo, lewat ketaatan, kesetiaan, kita bisa menjaga 3 hal ini. Ini yang penting sampai Tuhan datang. Yang pertama, di ayat 35, hendaklah pinggangmu tetap berikat. Ya, pinggang tetap berikat atau tetap memakai ikat pinggang. Tetap memakai ikat pinggang, jangan dilepas-lepas ikat pinggang. Pinggang tetap berikat atau sama dengan tetap memakai ikat pinggang. Ikat pinggang secara rohani. Efesus 6:14. Efesus 6:14, ya. Jadi berdirilah teguh. Berdirilah teguh. Berikat pinggangkan kebenaran. Berikat pinggangkan kebenaran. Ya, ikat pinggang kebenaran. Apa itu? Ikat pinggang kebenaran. Ditambah ayatnya. Yohanes 17 ayat 17. Mari. Yohanes 17 ayat 17. Ini ikat pinggang. Tetap berikat pinggang. Tetap memakai ikat pinggang. Ikat pinggang apa? Arti rohani. Ikat pinggang kebenaran. Apa itu kebenaran? Mari. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kuduskanlah, sucikanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saya balik. Kebenaran sama dengan firman Tuhan. Yang bagian terakhir. Yang atas, kebenaran sama dengan sesuatu yang menyucikan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Jadi kebenaran sama dengan sesuatu yang menguduskan, menyucikan. Di bawah, firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran sama dengan firman Allah. Jadi kalau digabung, kebenaran sama dengan firman. Firman yang menyucikan kita. Itu kebenaran. Kebenaran sesuatu yang menyucikan. Kebenaran adalah firman. Kalau digabung, kebenaran adalah firman yang menyucikan. Bukan sembarang firman. Firman yang menyucikan kita. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata 2. Firman yang dibukakan rahasianya. Yaitu ayat menerangkan ayat. Itu yang bisa menyucikan. Bedanya firman yang disampaikan dalam bentuk lawaan, dalam bentuk pengetahuan, tidak berdasar ayat. Itu tidak ada kuasa menyucikan. Nah ini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Berikat pinggang kebenaran. Berikat pinggang firman penyucian. Firman yang dibukakan rahasianya. Ayat menerangkan. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata. Firman pengajaran. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata. Jadi dulu kita menerima firman penginjilan sampai percaya Yesus selamat. Sesudah itu mau menyongsong kedatangan Tuhan harus firman pengajaran. Firman yang keras, makanan keras, firman yang lebih tajam dari pedang bermata. Ini berikat pinggang kebenaran. Sama dengan tetap memakai ikat pinggang firman yang menyucikan hidup kita. Firman pengajaran, firman yang lebih tajam dari pedang bermata. Bagaimana berikat pinggang firman? Prakteknya sekarang bagaimana? Ya, jadi ini tetap memakai ikat pinggang kebenaran, ikat pinggang firman penyucian, firman yang lebih tajam dari pedang bermata. Bagaimana sekarang? Sekarang adalah prakteknya ketekunan dalam ibadah, pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Itu sama dengan memakai ikat pinggang terus. Tekun, jangan lepas-lepas, tekun. Nah, di dalam Bible Study hari Kamis di sini sungguh-sungguh pemberitaan firman, pengajaran lebih tajam dari pedang ditambah perjamuan suci. Ini berikat pinggang kebenaran. Kebenaran itu juga perjamuan suci itu kebenaran. So, ya, ini berikat pinggang kebenaran. Ayo tekuni. Ini berjaga-jaga. Hanya hamba Tuhan yang taat dan setia bisa berjaga-jaga. Tetap memakai ikat pinggang kebenaran. Firman yang lebih tajam. Itulah prakteknya ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Lewat firman pengajaran dan perjamuan suci, firman pengajaran, firman penyucian dan perjamuan suci, kita mengalami penyucian demi penyucian. Mulai dari hati, sumbernya dosa. Hati
yang penuh dengan keinginan jahat.